Sobat muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, orang yang mengetahui sesuatu yang benar dari syariat Islam, maka wajib menyampaikannya kepada manusia, karena mengamalkan apa yang diketahui oleh seseorang itu mengharuskan penjagaannya dengan perbuatan, dan Allah Subhanahu wa ta'ala akan menambahkan kepadanya cahaya dengan Al-Quran. Dengan begitu, penjagaan ilmu tercapai melalui amal solih, bahwa Allah akan memberikan kepadanya cahaya sebagai tambahan atas apa yang sudah ada padanya. Allah berfirman yang artinya, dan apabila diturunkan suatu surat, maka di antara mereka orang-orang munafik ada yang berkata, siapakah di antara kamu yang bertambah imannya dengan turunnya ayat ini atau dengan turunnya surat ini? Adapun orang-orang yang beriman, maka surat ini menambah imannya dan mereka merasa gembira. Dan adapun orang-orang yang di dalam hati mereka ada penyakit, maka dengan surat itu bertambah kekafiran mereka, di samping kekafirannya yang telah ada, dan mereka mati dalam keadaan kafir. Surah At-Taubah ayat 124 sampai 125. Karena itu dikatakan ilmu itu memanggil amal. Jika ia menjawab, ia datang, dan jika tidak, maka ilmu itu akan pergi. Dalam mencari ilmu, salafus salih apabila mengetahui suatu permasalahan, maka mereka mengamalkannya. Bukan rahasia lagi, banyak di antara mereka yang bersegera menjalankan ketaatan pada diri para sahabat ketika mereka mengetahui ilmu. Bahkan ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan kepada para wanita untuk bersedekah pada waktu hari raya, serta merta mereka memberikan perhiasan-perhiasan yang ada pada telinga mereka dan meletakkannya di baju Bilal. Mereka tidak mengatakan nanti saja, kalau kami sudah sampai rumah kami akan bersedekah, tetapi mereka bersegera melakukan hal tersebut. Demikian juga ada kisah seorang laki-laki yang Rasulullah SAW melemparkan cincinnya yang terbuat dari emas, dan dilemparkannya ke tanah. Yang Rasulullah lemparkan cincin itu ke tanah, ia tidak mengambilnya kembali setelah mengetahui keharamannya. Dan ketika dikatakan kepadanya untuk mengambil cincinnya dan mengambil manfaat darinya, bahkan ia mengatakan, demi Allah, aku tidak akan mengambil cincin yang Rasulullah sudah membuangnya. Bahkan ketika Rasulullah SAW memerintahkan para sahabat untuk berangkat ke Bani Quraidah dan bersabda, jangan ada seorang pun yang melakukan sholat asar kecuali di tempat Bani Quraidah, sebagaimana diriwayatkan di dalam kitab Sahih Bukhari dan Muslim. Kemudian setelah Rasulullah bersabda demikian, maka para sahabat pun segera berangkat, kendati sudah dalam keadaan payah.
sampai ketika waktu sholat asar sudah masuk, sementara mereka masih dalam perjalanan, maka ada di antara mereka yang melakukan sholat asar karena takut waktunya habis, dan di antara mereka ada yang mengakhirkannya. Mereka menunda waktunya karena mematuhi sabda Nabi Muhammad SAW. Coba perhatikan, wahai saudaraku penuntut ilmu, kecepatan para sahabat dalam mengamalkan ilmu. Ketika mereka mengetahui ajaran Rasulullah SAW, pertanyaannya adalah, sudahkah kita mempraktekkan hal ini dalam realitas kehidupan kita? Apakah kita dalam keadaan seperti ini pada masa ini? Alangkah dalamnya pengetahuan kita, alangkah dalamnya pengetahuan kita bahwa sholat adalah salah satu rukun Islam yang seseorang akan menjadi kafir karena meninggalkannya. Alangkah dalamnya pengetahuan kita bahwa sholat jamaah itu adalah fardhu ain yang harus dilaksanakan. Alangkah banyaknya pemahaman kita, banyaknya pengetahuan kita tentang banyak hal yang merupakan larangan-larangan. Tetapi meskipun demikian, kita menemukan ada di antara kita, yaitu para ahli ilmu, yang melanggar larangan-larangan tersebut. Demikian juga orang yang meninggalkan kewajibannya sedangkan dia tidak peduli. Ini adalah perbedaan yang besar di antara para penuntut ilmu, di antara kita kaum muslimin pada masa saat ini dengan masa yang sebelumnya, yang telah mendahului kita dari kalangan para sahabat Nabi SAW. Maka mengamalkan ilmu itu adalah suatu keharusan, suatu kewajiban, karena buah dari ilmu itu adalah amal. Karena jika seseorang tidak mengamalkan ilmunya, maka ia adalah orang pertama yang akan dibakar di api neraka. Ya, orang pertama yang akan dibakar di api neraka. Sebagaimana yang dikatakan dalam syair, seorang ulama tidak mengamalkan ilmunya akan diazab sebelum para penyembah berhala. Na'udzubillah min dzalik. Oleh karena itu, apabila seseorang tidak mengamalkan ilmunya, niscaya akan menyebabkan kegagalan dalam ilmunya. Tidak ada keberkahan di dalam ilmunya, dan ilmunya akan dilupakan. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surah Al-Maidah. Fabima naqdihim mitsaqahum la'annahum waja'alna qulubahum qasiyah yuharrifuna al-kalima an mawadhi'ihi wa nasu hadam mimma dzukiru bih. Yang artinya, tetapi karena mereka melanggar janjinya, kami kutuki mereka. Kami kutuk mereka dan kami jadikan hati mereka keras membatu. Mereka suka mengubah perkataan Allah dari tempat-tempatnya, dan mereka sengaja melupakan sebagian dari apa yang mereka telah diperingatkan dengannya. Lupa di dalam ayat ini, sobat muslim, mencakup lupa secara ilmiah dan juga lupa secara amaliyah. Sehingga maknanya adalah mereka lupa padanya secara pikiran, atau mereka lupa dengan meninggalkannya. Karena lupa di dalam bahasa Arab, jika dimutlakkan,
Jika dimutlakan maknanya adalah meninggalkan. Adapun jika seseorang itu mengamalkan ilmunya, maka Allah akan menambahkan hidayah kepadanya. Allah berfirman, dan orang-orang yang mau menerima petunjuk, Allah menambah petunjuk kepadanya. Dan Allah akan menambahkan ketakwaan kepadanya. Karena itu Allah berfirman, dan Dia memberikan balasan ketakwaan kepadanya. Apabila seseorang mengamalkan ilmunya, niscaya Allah akan mewariskan kepadanya ilmu yang belum ia ketahui. Karena itu sebagian kaum salaf mengatakan ilmu itu memanggil amal. Apabila ada yang menjawabnya, ia berhenti. Jika tidak, maka ia pergi. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita sebagai golongan orang-orang yang senantiasa mengamalkan ilmu yang kita peroleh.